العظيم جاهنا بأبي الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi ma ba'd. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran Safinah, ini diperintah sama beliau guru kita Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar. Ini baca sedikit mungkin beberapa menit saja. Ini kitab Risalah Matla'ul Badrain fi Huquqil Walidain karangan Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Kitab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hak-hak seorang anak yang harus dilaksanakan terkait kepada kedua orang tuanya. Mungkin beliau memandang pentingnya untuk dibahas ini karena mungkin banyak dari kita yang kurang tahu tentang hak-haknya kedua orang tua sehingga kita teledor di dalam melaksanakannya. Ini kita baca sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabil muhtadin amma ba'du. فإن من الواجب بعد الإيمان بالله ورسوله المعظم صلى الله عليه وآله وسلم والعلم بالدين بر الوالدين والإحسان إليهما وقد حثنا الله سبحانه وتعالى على برهما في كتابه العزيز وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك أحببت أن أجمع في هذه الرسالة في فضل برهما naqilan minal kutubil mu'tabarah wa murattiban lahu bima tashtamilu alaihi minal ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah wa kalamil ulama al-a'lam ma'al ikhtisar li suhulati hifdhiha wa qasdi biwati hadhihi risalah tadhkiri nafsi wa ikhwanil muslimin wa arjullaha ta'ala an yuhaqqiqa amali fi hadhihi risalah minal intifa' biha wa an yaj'ala ta'lifaha khalisan mukhlisan liwajhil karim bi barakati nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa ashabihi amin wa khatamtuha bi du'ai birril walidain wa samaituha matla'il badrain fi huquqil walidain. Ini Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid ini baru, bukan orang lama. Dulu ada di Pasuruan dulu. Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Di sini diterangkan setelah beliau memberikan muqaddimah, beliau mengatakan sesungguhnya yang wajib setelah iman kepada Allah dan al-ilmu biddin adalah birrul walidain wal ihsan ilaihima, adalah berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Sebagaimana kita sudah sering kita dengar, kita baca dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang Allah tetapkan, janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ini? Perintah untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang agung ini. Perintah untuk beriman kepada Allah. Disandingkan dengan apa perintah itu? Setelah itu Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua Anda dan dengan kedua orang tua hendaklah kita berbuat baik. Ini Allah menggandengkan itu. Perintah untuk beriman, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan kepadanya, itu dengan perintah untuk berbuat baik kepada keduanya. Ini supaya ingin memberitahu kepada kita tentang agungnya perkara ini. Apa itu? Birrul walidain wal ihsan ilaihima. Ini kita berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Kita ini banyak sekali teledor. Banyak mungkin dari kita, ini kita berbuat baik kepada orang lain, bahkan ke kawan kita mungkin. Bahkan kalau ada ulama, ada orang saleh, tapi di rumah orang tuanya
dia belum bisa bertutur kata yang baik dengan kedua orang tuanya. Masih kasar, masih suka menyinggung kedua orang tuanya. Nah, ini ketahuilah, ini ketika seseorang tadi sudah teledor kepada kedua orang tuanya, meskipun dia thalabul ilim, meskipun dia beribadah, ada ma yang fa'u, tidak bermanfaat buat dia. Kenapa? Ini karena sebagaimana dikatakan dalam hadis, ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Nah, mungkin banyak dari kita ini teledor dalam haknya kedua orang tua. Mungkin di sini Syekh Muhdhar ini ingin menghimbau kita agar kita ini lebih perhatian lagi terhadap kedua orang tua kita. Kadang cara bertutur yang baik kepada kedua orang tua kita masih belum bisa. Kalau ada telepon dari kedua orang tua mungkin kita acuh mungkin. Tidak terlalu kita perhatikan. Tapi kalau telepon dari teman, dari kawan, atau dari orang yang lain, kita perhatian. Tapi kalau datang telepon dari orang tua, acuh, tidak terlalu digubris. Nah, ini padahal yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya orang tua kita, kedua orang tua kita. Nah, maka tidak bermanfaat itu ibadah, itu ilmu dengan kita berbuat jelek kepada kedua orang tua kita. Nah, ini harus kita letakkan di atas kepala kita ini kedua orang tua kita. Kenapa? Ridhonya Allah ada di mereka. Kalau mungkin kalau perlu di WA kita itu, di telepon kita kasih nama itu untuk mengagungkan kedua orang tua kita. Siapa nama orang tua kita? Ridho Rabbi. Nah, ini adalah ridhonya Tuhanku, ini ada di sini. Ini adalah orang yang terletak ridhonya Allah pada mereka dan murkanya Allah pada mereka. Nah, ini harus itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan. Baik yang sudah masih ada ataupun yang sudah meninggal. Karena sebagaimana kita sering dengar itu dari guru kita, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya di masa hidupnya, bahkan ketika mereka sudah meninggal, itu adalah bakti yang terbesar. Al-birrul akbar. Ketika apa? Ketika mereka sudah wafat. Kenapa? Kalau waktu mereka hidup, mereka masih bisa beramal soleh, masih bisa beribadah buat bisa menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah meninggal, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, di sini peran seorang anak yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Akhirnya apa? Sedekah yang diniatkan untuk orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, mengucapkan istighfar untuk kedua orang tuanya. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya pahala itu mengalir kepada kedua orang tuanya. Dan seorang anak yang sering mendoakan kedua orang tuanya, nah ini tanda bahwasanya dia ini orang yang soleh. Kita sering doakan kedua orang tua kita, apa kita lalai sudah? Yang kita doakan sudah diri kita sendiri saja. Yang kita doakan supaya kita lancar rezekinya, supaya itu aja. Orang tuanya tidak pernah didoakan. Nah, ini berarti juga ada kesolehan pada diri kita. Kenapa? Ini sudah kesaksian dari Nabi SAW. Orang yang sering mendoakan kedua orang tuanya, dia adalah orang soleh. Sebagaimana hadis yang ma'ruf itu. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Terus terakhir apa itu? Awaladin salihin yad'ulah. Atau seorang anak yang soleh, kata Nabi. Dengan apa dia soleh? Yad'ulah, yang dia mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana dulu itu pernah orang mengeluh tentang sulitnya rezeki kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, kamu mendoakan kedua orang tuamu, apa kamu enggak mendoakan? Dia bilang, enggak, saya teledor. Saya enggak doakan kedua orang tua saya. Akhirnya, ya ini sebabnya ini. Akhirnya kemudian setelah itu dia istiqomah mendoakan kedua orang tuanya.
akhirnya datang kepada dia rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak berbuat baik kepada keduanya, sedangkan apa yang kita lakukan sekarang ini, nah ini kita bisa thalabul ilm, kita bisa apalagi kepada salah seorang yang sanadnya muttasil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni'mah kabirah. Nikmat banyak sekali yang kita terima di dunia ini. Sebabnya itu siapa semuanya? Sebabnya kedua orang tua Anda. Allah menjadikan orang tua Anda menjadi sebab wujudnya Anda. Kalau bukan karena kedua orang tua Anda, ya Anda tidak bisa wujud. Akhirnya Anda ya tidak bisa mendapatkan nikmat yang begitu banyak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya patut anishkurli waliwa lidaik. Ya. Sungguh hendaknya bersyukur kepada Allah. Allah juga mengatakan syukur kepada kedua orang tua Anda. Kenapa? Sebab adanya kedua orang tua kita ada di sini. Maka semua amal yang kita lakukan kembali kepada kedua orang tua. Kenapa? Dia yang menjadi sebab wujudnya kita. Karena ini dikatakan sama Ahmad bin Hadi Al-Hamid, itu adalah kewajiban yang paling utama setelah iman kepada Allah dan al-ilm bid-din adalah birrul walidain wal ihsan ilaihima. Dan Allah telah menganjurkan itu di dalam kitabnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan itu semua. Maka kata beliau, Habib Ahmad bin Hadi, saya ingin di sini untuk menukil beberapa hikmah yang terkait dengan kedua orang tua ini dari kitab, dari sunnah dan dari kalam ulama al-alam, sehingga tujuanku di dalam menuliskan ini kitab agar untuk memberi manfaat, untuk mengingatkan diri saya dulu. Ini yang ngomong dulu ini diingatkan sebelum mengingatkan yang lainnya. Mengingatkan diri saya dan ikhwani al-muslimin. Dan saya memberi nama ini dengan kitab Matla'ul Badrin fi Hugugil Walidain. Ini insyaallah kita akan membahas ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman Muhbar, guru kita. Dan semoga sama Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita. Kita bisa berbuat baik kepada keduanya dalam keadaan lutuf dan afiat. Tapi kita masuk ke dalam pembahasan sedikit saja. Baik, melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah, masih di dalam pembahasan rukun-rukun iman. Kita masih dalam pembahasan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul, yaitu para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dijelaskan beberapa, kemudian kemarin juga kita jelaskan tentang beberapa hal yang patut kita yakini tentang sifat wajib bagi para rasul, sifat mustahil bagi para rasul, dan sifat jaiz. Kemarin dijelaskan sifat wajib bagi para rasul ada berapa? Ada 4. Yaitu as-siddiq, at-tabligh, al-amanah, al-fatanah. Itu wajib kita yakini terkait pada hak para rasul. Kemudian sifat mustahil bagi para rasul ada berapa? Ada 4 juga. Yang pertama, al-kadzib, al-kitman, al-khiyanah, al-baladah. Kemudian kita juga jelaskan sebelumnya tentang sifat jaiz bagi para rasul, yaitu 1, al-ittisaf bil a'radil basyariyah allati la tadullu ala naqsin. Ini mereka bisa bersifat dengan layaknya manusia secara umum, akan tapi yang tidak menunjukkan kekurangan. Jadi seperti kalmaradul khafif misalkan. Ini mereka para utusan, orang mulia, pilihan Allah, tapi mereka juga masih bisa sakit, tapi sakit yang ringan misalkan. Dan makan, minum,
pergi ke pasar. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang itu. Orang-orang yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mali hadzal rasul ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa ini Rasul utusan Allah tapi makan. Tapi kok pergi ke pasar? Ya boleh bagi mereka para rasul, ini salah satu sifat jaiz. Ini apa? Ini sifat jaiznya para rasul, yaitu al-ittisaf bil a'radil basyariyah allati la tadullu ala naqsin. Dan mereka manusia, namanya juga manusia, tapi mereka orang manusia yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki keistimewaan, akan tapi mereka juga bersifat sebagaimana sifat manusia pada umumnya yang tidak menunjukkan akan kekurangan. Baik, sudah kita jelaskan kemarin juga sedikit sekelumit dari biografi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu adalah kewajiban. Kita kenal sama Nabi itu wajib. Sebagaimana kemarin dijelaskan, disebutkan di Fathul Mu'in itu. Termasuk yang paling wajib, awalul wajib. Yang paling wajib alal aba, untuk para orang tua, untuk diajarkan kepada anak-anaknya sebelum sholat bahkan. Sebelum mengajarkan mereka toharoh bahkan. Apa itu? Mengenalkan sekelumit dari biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi ini adalah seorang orang Arab, Arabiyun Quraisy, orang Arab dari kabilah Quraisy, yang beliau ini lahir ada di kota Makkah. Kemudian ditampakkan kenabian di kota Makkah juga. Kemudian hijrah ke kota Madinah, meninggal ada di kota Madinah dan dikebumikan, dimakamkan ada di kota Madinah. Nah, ini paling alal-agol ya untuk mengenalkan sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seharusnya kita kenalkan lebih banyak lagi bagaimana nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Muhammad, Sallallahu Alaihi Habib. Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sepatutnya kita hafal. Nah, tadi kita sepatutnya kita hafal. Dan kemarin dijelaskan sebagian nama ajudannya Nabi, nama aslinya seperti kemarin Abdul Muttalib. Namanya siapa aslinya? Syaibatul Hamad. Seperti namanya Hashim kemarin kita jelaskan. Siapa nama aslinya? Amr al-Ula. Habis itu kemarin kita jelaskan Kilab. Kakeknya Nabi yang pertemuan antara nasab dari ayah dan ibu ketemu di Kilab. Nama aslinya siapa kemarin? Hakim. Namanya Kilab itu aslinya Hakim. Makanya kemarin di dars kemarin beliau mengatakan Hakim, tak mengatakan Kilab. Ini waktu Syama'il kemarin. Kalau masih lupa tuh. Apa? Baik. Nah, kemudian nasab dari ibu juga perlu kita tahu. Nama ibunya siapa? Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, yaitu Hakim tadi. Kemudian terus nasabnya sebagaimana nasab yang kita sebutkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Adnan sampai Adnan ini ittifaq ulama. Mereka sepakat. Adapun yang setelahnya Adnan, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kadzaban nasabun sampai 3 kali atau 2 kali. Setelahnya Adnan. Kenapa? Karena di situ tidak bisa dipertanggungjawabkan sudah. Tapi jelas nanti ke atasnya sampai ke Sayyidina Ismail. Sayyidina Ismail bin Khalil Ibrahim. Kemudian Sayyidina Adam, semuanya dari Adam. Kemudian lahirnya ada di kota Makkah sebagaimana kita jelaskan. Kapan ini? Hari Senin, tanggal 12 bulan
Rabiul Awal, tahun gajah. Itu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada khilaf di situ. Kita namsyi 'alal mu'tamad ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan itu kenabiannya. Diutus sebagai rasul, ditampakkan kenabiannya di umur yang ke-40 tahun. Yaitu tahun ke-41 dari Amul Fil. Kenapa? Ketika Nabi genap 40 tahun. Baik. Kemudian Nabi hijrah. Hijrah ke kota Madinah kapan? Tahun keberapa dari Bi'tsah? Tahun ke-13 dari Bi'tsah. Setelah Nabi 40, 13 tahun setelahnya beliau hijrah ke kota Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wafatnya kapan ini? 10 tahun setelah hijrah. Nah, ini 10 Hijriyah. 10 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu setelah Nabi itu ditampakkan kenabian, menjalankan risalah itu, menyampaikan risalah sampai beliau wafat, berapa tahun itu? 23 tahun. 13 ada di kota Makkah, 10 tahun ada di kota Madinah. 23 tahun. Dari 23 tahun ini, lihat menyebar ini semua Islam. Syuf, kita orang kalau mau berenung ini, 23 tahun, dari 23 tahun saja itu, bagaimana penyebaran Islam sampai kepada kita ini. Subhanallah ini. Dan beliau sudah kita yakini, beliau telah menyampaikan seluruh amanat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin dijelaskan di dalam iman kepada Rasul, bahwasanya kita meyakini bahwasanya mereka itu telah menyampaikan apa yang mereka diperintah untuk disampaikan. Nabi sudah menyampaikan semuanya dan kita sudah menyaksikan itu. Sebagaimana di Haji Wada, beliau mengatakan, Allahumma inni qad ballaghat, Allahumma inni fashhad. Falyuballigh sami'u minkum al-ghaib. Falyuballigh as-sami'u minkum al-ghaib. Hendaknya orang-orang yang mendengar di antara kalian menyampaikan kepada orang yang gaib. Di dalam Haji Wada itu. Nabi meninggal al-intiqal ila rafiqil a'la tahun ke-13 Hijriyah. Tahun ke-10 Hijriyah. Tahun ke-10 Hijriyah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu juga kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika lahir ayahnya sudah meninggal waktu di dalam kandungan. Kemudian setelah itu waktu umur beliau 6 tahun wafat itu siapa? Ini ibunda beliau. Ibunda beliau wafat waktu beliau umur berapa tahun? 6 tahun. Waktu beliau umur 6 tahun, ibundanya wafat. Kemudian diasuh sama kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian di umur ke-8 tahun, Sayyidina Abdul Muttalib meninggal. Akhirnya diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Talib. Diasuh oleh paman beliau Abu Talib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa kecilnya disusui di kawasan suku Bani Bakrah di situ. Yang menyusui beliau adalah Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Nah, itu sebagian sekelumit yang telah kita jelaskan itu. Kemudian juga perlu untuk kita ketahui, sepatutnya kita ketahui siapa aja itu istri-istrinya Nabi. Mereka adalah orang-orang mulia, ummahatul mukminin, ibu dari orang-orang mukmin. Nah, istrinya Nabi ada berapa jumlahnya? Ada 11. Nah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, aib bagi kita kalau kita tidak mengetahui istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka harus kita tahu istrinya Nabi itu jumlahnya al-madkhul bihinna ada 11. Meninggal di masa hidup beliau ada 2 orang meninggal, yaitu siapa? Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian siapa? Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah. Ini Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah ini saudari seibu dari istri Nabi yang lain yang bernama Maimunah bintil Harith. Nanti kita jelaskan. Salah satu istri Nabi itu namanya Maimunah bintil Harith. Ini Zainab bintu Khuzaimah. Ini saudari seibu. Saudari seibu dari siapa? Maimunah bintul Harith.
Nah, ini Zainab bintu Khuzaimah ini meninggal. Meninggal ketika dinikahi sama Nabi, dan mungkin beberapa waktu setelahnya, mungkin sekitar 3 bulan, 3 bulan atau 2 bulan, itu Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah ini meninggal. Jadi istri Nabi yang meninggal di masa hidupnya Nabi itu ada 2, Sayyidatuna Khadijah sama Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah tadi. Sayyidatuna Khadijah ada ahsanuz zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini istri terbaik ini Sayyidatuna Khadijah. Dan tidak tergantikan ini. Tidak bisa tergantikan dengan istri-istri yang lainnya. Ini istri yang paling istimewa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan perempuan lain di masa pernikahan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid ini. Jadi waktu Nabi nikah sama Sayyidatuna Khadijah, Nabi tidak nikah. Baru setelahnya wafatnya Sayyidatuna Khadijah nikah sama yang lain. Tapi waktu Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, Nabi tidak menikah dengan wanita yang lain. Nah, ini keistimewaan Sayyidatuna Khadijah yang tidak didapatkan oleh istri-istri Nabi yang lainnya. Nah, ini Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid memang dipersiapkan ya. Dipersiapkan untuk makhluk yang terbaik. Jadi sama Allah disiapkan ini wanita yang terbaik. Memang dari masa kecilnya itu betul-betul terdidik di dalam rumah yang di situ dia ada penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdidik di rumah yang tidak pernah menyembah berhala. Ia tidak pernah minum khamr, tidak pernah melakukan hal-hal yang lumrah dilakukan oleh orang-orang masa jahiliyah ketika itu. Memang dipersiapkan untuk siapa ini? Persiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipersiapkan yang terbaik ini, Sayyidatuna Khadijah. Nah, Sayyidatuna Khadijah sebelum menikah dengan Nabi, ini menikah dengan orang lain sebelumnya. Jadi Nabi ini menikah Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan Sayyidatuna Khadijah ini janda. Nah, ini sudah menikah sebelumnya. Sebelumnya itu nikah dengan siapa? Dengan namanya Abu Halah. Suaminya Sayyidatuna Khadijah sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Halah. Kemudian dari Abu Halah ini lahir Hindun. Ini orang laki-laki ini. Hindun ini bisa dinamakan sebagai orang laki-laki, bisa perempuan. Hindun bin Abi Halah. Dan Zainab binti Abi Halah. Kemudian juga menikah juga Sayyidatuna Khadijah sebelum menikah dengan Nabi dengan seorang yang bernama Atik bin A'id Al-Makhzumi. Kemudian melahirkan dari ini Atik bin A'id Al-Makhzumi 2 orang anak. 2 orang anak. Kemudian setelah itu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah. Nah, ini istri yang terbaik ini. Orang yang memiliki akal yang luar biasa, memiliki akhlak yang luar biasa, keimanan yang luar biasa. Kalau kita menyebutkan orang yang pertama kali iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat itu di kitab-kitab sejarah itu. Orang yang pertama kali pertama kali iman kepada Nabi dari kalangan perempuan ini, dari kalangan anak-anak ini, dari kalangan orang dewasa ini, ya kan? Tapi kalau kita ketahui bahwasanya seorang yang pertama kali iman kepada Nabi secara mutlak. Jadi yang pertama kali beriman dengan Nabi tanpa perincian tadi itu, ya Sayyidatuna Khadijah ini. Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Sayyidatuna Khadijah Al-Fudla. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Dan luar biasa ini kisah daripada Sayyidatuna Khadijah. Kisah yang sangat luar biasa antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa nikah beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan ceritakan itu sisanya di pertemuan yang berikutnya insyaallah dalam keadaan yang lebih baik lagi. Innahallahu taala. Di pertemuan kali insyaallah kita cukupkan dulu dengan hal itu, hal yang kita telah terangkan. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu 'alal habib.